Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya untuk materi hari ini, yaitu mengenai teori dioda semikonduktor ya. Jadi di sini intinya kita akan membahas sedikit begitu ya perkenalan mengenai apa aja sih komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor gitu ya. Nah, di sini memang fokusnya ke komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor yang kita biasa sebut dengan dioda ini. Nah, di sini kita lihat ada tabel periodik ya untuk beberapa komponen elektronik. Di antaranya di sini ada dua komponen elektronik, dua bahan atau material semikonduktor yang apa namanya sangat banyak yang kemudian diaplikasikan untuk semikonduktor. Sebentar. Baik, kita lanjut. Nah, di sebelah sini ini adalah apa namanya atom yang dimiliki oleh salah satu bahan semikonduktor yaitu silikon. Sementara untuk germanium ini kita lihat ada 14 atom gitu ya untuk silikon, sementara yang germanium ini 32. Nah, di sini untuk yang tabel periodik yang silikon yang ini ya, mungkin ya terlihat ya kecil nih mungkin ya. Ini, nah ini ya, nah ini silikon. Kemudian untuk germanium yang bawahnya. Nah ini ya, ini ada nih 14, ini 32. Hmm. Menunjukkan apa sih? Nah ini menunjukkan nomor atom, di mana di sini kalau diuraikan lebih lanjut ada apa namanya beberapa yang mungkin nanti teman-teman harus tahu begitu ya. Nah ini N1 sampai dengan 8 ini biasanya disebut dengan kulit atom ya. Di sini ada untuk atom itu biasanya dia genap atau stabil di nilai 8 gitu ya. Nah, kalau misalkan belum mencapai 8, nah ini biasanya dia masuk yang atom yang belum stabil. Nah, di sini ada tabel periodik yang mungkin dulu di kimia ya, mungkin belajar mengenai lapisan kulit atom. Di sini untuk yang S ini ada 2 elektron, kemudian yang P ada 6, kemudian D10, lalu F ini 14 dan seterusnya ya. Di sini terkait dengan konfigurasi seperti itu kurang lebih. Nah, biasanya ada yang disebut dengan elektron valensi. Nah, elektron valensi ini artinya apa? Elektron terluar yang ada di yang dimiliki oleh apa namanya atom yang memang di tabel periodik yang ada ini gitu ya. Nah, biasanya untuk elektron valensi ini dia bisa lepas kalau misalkan ada energi dari luar gitu ya. Jadi seperti ditarik lah begitu ya elektron valensinya. Nah, di sini kita lihat yang berikutnya karakteristik dari elektron ini dia bisa saling berikatan dan kemudian nanti di sini ada karakteristik dari bahan di mana ada terbagi menjadi bahan konduktor. Konduktor ini biasanya dia konduktivitasnya tinggi. Isolator dia rendah. Nah, yang semikonduktor ini di tengah-tengah isolator dan konduktor, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat lagi terkait dengan struktur kristal dari silikon. Jadi kalau misalkan struktur kristal, mungkin kalau dulu ada di mata kuliah namanya fisika zat padat gitu ya, kalau dia berupa padatan. Nah, di sini ada apa namanya proton yang kemudian dia akan berikatan dengan ini jumlahnya 4 ya. Artinya nanti dia akan mengikat masing-masing 4 elektron ya. Satu, 2, 3, 4. 4 elektron di sekitarnya. Nah, di sini untuk
pita energi. Mungkin teman-teman pernah lihat ya apa sih pita energi. Nah, di sini kalau pita energi ini kalau misalkan dia isolator, maka di sini ada yang namanya forbidden band atau pita. Kita menyebutnya dengan bahasa Indonesianya pita gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris ini adalah band namanya. Ada conduction, ada pita konduksi. Ini pita konduksi namanya. Bawah ini adalah pita valensi. Valensi. Nah, bedanya untuk konduksi dan valensi di sini biasanya tengah-tengah ada yang namanya pita terlarang gitu ya, celah terlarang atau pita terlarang. Di sini kalau misalkan dia jaraknya besar, maka dia disebut dengan bahan isolator. Jarak yang besar ini menyebabkan kesulitan elektron untuk loncat dari pita konduksi ke valensi dan sebaliknya. Jadi dia semakin rapat gitu ya, maka nanti untuk elektron ini mudah untuk berpindah sehingga nanti dia sifatnya mendekati konduktor gitu ya. Nah, di sini untuk pita valensi ini artinya adalah memang terkait dengan elektron yang ada di kulit terluar atau valensi. Sementara untuk yang konduksi ini biasanya menggambarkan elektron elektron bebas yang tidak terikat oleh inti gitu ya. Nah, untuk yang pita terlarang ini biasanya terkait dengan energi yang tidak bisa dimiliki oleh elektron. Sehingga memang ketika elektron yang bersifat bebas ini yang pita konduksi ini biasanya dia cenderung pindah atau lompat gitu ya. Nah, dia bisa pindah kalau misalkan dia mampu melewati pita terlarang ini. Tergantung apanya, energinya. Jadi kalau misalkan nggak kuat dia untuk melompat, kayak kita mau ngelompat tuh, tapi kemudian energi kita kurang, ya kita nggak akan bisa berhasil melompat. Kalau nggak berhasil melompat, ya dia nggak bisa menghantarkan listrik. Intinya itu ya. Karena inti dari adanya arus listrik adalah pergerakan elektron, gitu ya. Nah, di sini ada yang isolator. Nah, karakteristik yang jelasnya isolator itu pita terlarangnya besar ya. Sementara untuk semikonduktor relatif kecil, kalau yang konduktor biasanya bertumpuk antara pita konduksi dan pita valensi. Nah, ini kan ya, tengah-tengah ini ya. Nah, dia numpuk ya. Jadi ada irisan lah intinya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini terkait dengan apa namanya pita konduksi dan pita valensi yang digambarkan berupa banyaknya elektron yang ada di sana. Jadi untuk pita konduksi dan valensi itu biasanya ada dua jenis, ada elektron, ada hole. Hole itu biasanya disebut dengan positif gitu ya, muatan positif. Kalau elektron kan muatan negatif gitu ya. Nah ini kita lihat untuk bahan semikonduktor. Nah ini biasanya dia punya dua karakteristik. Jadi semikonduktor itu dia punya dua karakteristik. Bisa sebagai isolator, bisa sebagai konduktor gitu. Dia punya dua sifat ini ya. Kondisi normal sebenarnya sih semikonduktor itu adalah isolator gitu ya. Tapi dia bisa menjadi konduktor ketika diberikan sesuatu apa namanya suatu rangsangan ya, kayak misalkan dipanaskan, disinari, diberi tegangan. Nah, maka dia bisa menjadi konduktor. Kenapa? Karena ada eksitasi. Eksitasi itu berarti elektron yang terlepas ke pita konduksi. Intinya itu ya. Nah, kemudian di sini lokasi yang ditinggalkan elektron biasanya disebut dengan hole. Hole itu kan artinya memang lubang gitu ya. Lubang. Jadi intinya memang si elektron itu punya wadah. Nah, elektron nih isinya. Nah, ketika nanti si elektronnya lompat atau pindah, maka wadah ini kosong kan? Nah, wadah yang kosong ini biasa disebut hole. Nah, biasanya si hole ini adalah pengganti muatan positif gitu ya, karena dia sudah ditinggalkan oleh elektron atau disebut dengan pembawa muatan positif. Nah, kemudian untuk semikonduktor ini biasanya aliran elektron pada pita konduksi dan hole gitu ya, pada pita valensi. Jadi biasanya ada aliran elektron dari pita konduksi gitu ya. Di sini ada nih elektron mengalir bisa dari
pita valensi gitu ya, kemudian mengarah ke pita konduksi. Nah, kemudian di sini untuk material semikonduktor ada dua jenis. Ada tipe N, ada tipe P, gitu ya. Nah, bedanya apa? Di sini teman-teman bisa lihat untuk tipe N biasanya dia punya elektron valensinya besarnya 5. Ah, 4 elektron ya, nih di sini ya, 5 ya. 4 elektron akan berikatan dengan sekitarnya. Satu, 2, 3, 4. Sisanya satu ini bisa menjadi elektron bebas sehingga dia disebut dengan tipe N karena dia kelebihan elektron. N negatif yang identik dengan elektron, maka disebut tipe N. Sementara untuk yang tipe P dia cuma punya 3. Nih lihat ya, ini 3. Sementara dia harus berikatan dengan 4 elektron di sekitarnya, begitu kan ya? 4 apa namanya? 4 atom di sekitarnya harus terikat. Nah, ini disebut ada yang hilang, disebut dengan missing. Ada yang hilang. Nah, yang hilang ini disebut dengan hole, ya, hole. Maka disebut dengan pita positif atau disebut dengan semikonduktor tipe tipe P. Jadi kalau kelebihan, kalau misalkan di sini elektronnya ada 5. Nah, itu disebut dengan tipe N. Kalau yang tipe P biasanya dia punya 3 elektron yang berikatan dengan sekitarnya. Namun tadi ya kurang 1 elektron sehingga kita menyebutnya dengan hole atau pembawa muatan positif. Nah, kemudian untuk material semikonduktor biasanya ada yang disebut dengan semikonduktor intrinsik, di mana ini semikonduktor murni. Kenapa disebut murni? Karena dia belum diapa-apain gitu. Nah, untuk yang sifatnya murni, dia cuma mengandung atom silikon atau atom germanium. Sementara di sini untuk karakteristik dari semikonduktor murni ini adalah resistivitas tinggi. Dan resistivitas gitu ya, ini banding terbalik dengan konduktivitas. Jadi kalau misalkan semikonduktor intrinsik ini dia kan belum ada tambahan apapun ya. Jadi dia hambatan atau resistivitasnya tinggi. Kalau resistivitasnya tinggi maka konduktivitas rendah karena dia berkebalikan. Kalau konduktivitas rendah maka dia tidak mudah menghantarkan listrik. Itu ya. Dia sulit untuk menghantarkan listrik kalau dia konduktivitas rendah. Nah, caranya gimana supaya konduktivitasnya meningkat? Maka dilakukanlah proses pengotoran. Nah, zat pengotornya apa sih? Nah, ini namanya impuritas dalam jumlah tertentu. Pengotoran ini disebut dengan kalau di semikonduktor ini adalah doping. Jadi ini tuh pengotoran supaya nilai konduktivitasnya meningkat. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang semikonduktor yang sudah dikotori ini biasanya disebut dengan semikonduktor ekstrinsik. Nah, yang tipe N sama tipe P ini berarti dia sudah ekstrinsik, dia sudah dikotori atau didoping gitu ya. Nah, dopingnya ini macam-macam sebenarnya. Ada arsenik, ada antimon. Makanya di sini untuk si silikon and germanium untuk pengotornya ini ada yang golongan 5, ada yang golongan 3 gitu ya. Nah, dia tujuannya nah ini kan. Nah, untuk meningkatkan tadi ya konduktivitas karena apa? Karena ada 1 elektron bebas ini nih. Sekali lagi, kalau ada elektron bebas, biasanya tadi ya, dia akan menjadi konduktor. Kenapa menjadi konduktor? Karena ada pergerakan elektron, gitu ya. Kemudian, kalau misalkan zat pengotornya itu berupa indium dan gallium, nah ini ya, ini indium, kalau nggak indium, gallium. Kalau yang 5, ini kalau nggak arsenik antimon. Nah, di sini untuk yang zat pengotornya indium dan gallium biasanya dia
meningkatkan pembawa muatan positif gitu ya. Karena apa? Karena elektronnya kurang satu nih. Kenapa kurang satu ya? Karena nilainya kan harusnya 4. Dia berikatannya dengan 4 atom di sekitarnya. Kurang satu supaya genap 4. Makanya karena tadi kurang satu elektronnya, kita menyebutnya dengan pembawa muatan positif. Dan kita menyebutnya dengan semikonduktor tipe P. Gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk dioda semikonduktor. Nah, oke. Dioda semikonduktor ini biasanya kita sebut dengan sambungan PN gitu ya. Ada lagi satu lagi ini ya namanya sambungan NP. Oke, sebentar. Nah, untuk sambungan PN di sini kita lihat PN junction atau sambungan PN jika semikonduktor tipe P ini yang banyak muatan positifnya ini tipe P, yang banyak muatan negatifnya tipe N. Itu dipertemukan. Nah, didekatkan, dibikin sambungan. Nah, ini sambungannya. Nah, ketika dia didekatkan, ini ada proses namanya difusi. Nah, difusi ini akan terjadi pergerakan dari muatan positif ke sisi yang negatif dan sebaliknya. Sehingga di sini kita lihat akan muncul yang namanya depletion layer atau lapisan depresi. Nah, lapisan depresi yang ini nih, ini biasanya di sini kita lihat ya, kebalikan yang positif ke seberang, negatif, negatif ke seberang. Nah, inilah yang menyebabkan adanya arus listrik. Karena di daerah depression ini, layer depression ini, kemudian ini kalau diberikan catu daya, tuh, ini akan menyebabkan dia mengalirkan listrik. Nah, depletion layer ini disebut dengan daerah pengosongan. Disebut dengan daerah pengosongan karena dianggap dia tidak memiliki muatan bebas. Sementara di sini ya, medan listrik ini biasanya muncul pada pengosongan karena adanya tadi proses difusi ya. Difusi itu ya tadi itu ada perpindahan proton dan elektron. Sesaat ketika P dan semikonduktor N dipertemukan. Nah, lama-lama ini akan muncul proses penghambatan dari oke, proses penghambatan dari eh, proses difusi yang kemudian nanti akan terjadi rekombinasi. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya dioda semikonduktor. Nah, ini adalah gambaran keseluruhan gitu ya. Ini diambil dari beberapa buku ya. Untuk yang ini adalah dioda untuk yang forward bias gitu ya. Jadi positifnya ini dihubungkan ke bagian positif dari si dioda. Nih, positif dioda dihubungkan dengan positif tegangan. Nah, ini akan terjadi yang namanya forward bias. Nah, prosesnya nanti di sini kita lihat nih. Arusnya akan terus di nol sampai satu ketika kalau sudah mencukupi tegangan tertentu, dia baru akan naik. Set, naiknya lumayan tajam. Nah, itu yang forward bias. Jadi forward bias ini biasanya yang positif ketemu sambungan P negatif, tegangan negatifnya ketemu dengan sambungan N. Sementara untuk yang reverse, reverse ini biasanya tidak mengalirkan arus kalau misalkan negatif ketemu P, lalu positif ketemu N. Ya, nah tanda yang P itu biasanya bentuknya seperti segitiga, yang lurus ini disebut dengan N. Nah, bentuknya seperti ini nggak ada arus nih yang ngalir. Itu ya. Nah, ini ada yang namanya rangkaian gitu ya. Rangkaian dari dioda yang dihubungkan ke tegangan arus bolak-balik gitu ya. Nah, ini ada sambungan PN ketika dia terjadi, kalau yang ini kan apa nih? Positif ke positif ini ya, ini kan positif ya. Ini negatif. Nah, ini adalah forward bias. Ketika terjadi forward bias, maka di sini lapisan depresinya akan kecil. Ketika kecil, maka akan terjadi arus. Sementara untuk yang reverse, kebalikannya, dia negatif ketemu positif.
Lalu yang positif ketemu negatif. Ini akan menyebabkan lapisan depresinya makin besar. Ketika makin besar, maka arus tidak bisa mengalir gitu. Nah, yang terjadi di sini tegangan di ujung-ujung hambatan ini akan mendekati Vs. Sementara, ini Vs di sini ya. Sementara kalau reverse sebaliknya, tegangan di ujung-ujung R ini akan mendekati nol. Kalau tegangan nol, ya arusnya juga akan menjadi nol, gitu ya. Nah, untuk operasi dioda sendiri di sini untuk semikonduktor ini dia punya sifat yang unik ya. Dia hanya mengalirkan arus ke satu arah saja, biasanya dari P misalkan ke N. Oke, sebentar. Nah, kemudian jika dibias maju, biasanya ini ya, dibias maju itu biasa disebut dengan forward bias. Nah, forward bias ini akan menyebabkan lapisan pengosongan menyempit dan elektron bisa melewatinya. Tadi yang saya jelaskan. Sementara untuk yang mundur, lapisan pengosongan ini akan melebar dan elektron nggak bisa lewat. Kalau elektron tidak bisa lewat, maka arus listrik tidak bisa lewat. Itu ya. Nah, ini adalah kurva karakteristik dioda semikonduktor ya untuk sambungan PN. Nah, di sini ketika di bias atau forward bias, bias maju, ini untuk yang silikon, ini germanium. Jadi ini kurva karakteristik dari dioda. Di sini kita bisa lihat nilai yang silikon ini baru dia muncul arus ketika dia mencapai nilai 0,7. Itu silikon. Tapi kalau germanium di 0,2 saja, tegangan 0,2 volt dia sudah naik. Set. Ini arus, ini adalah tegangan catunya ya, tegangan catut. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk reverse, jadi di sini yang forward, nih sisi sebelah sini forward, sisi sini adalah reverse, gitu ya. Jadi ini namanya leakage current atau arus bocor gitu ya. Kemudian di sini nilai slope-nya ini 1/R. Nah, di sini biasanya ada yang disebut dengan potential breakdown. Potential breakdown itu di ujung sini ya. Biasanya nih ya. Biasanya dia di reverse bias terjadinya di mana memang arus ini mengalir mendekati nol gitu ya sampai terjadinya breakdown voltage. Ini ya, istilah breakdown voltage ini kalau misalkan muncul di reverse bias. Dia baru muncul arus ketika muncul yang namanya potensial atau tegangan breakdown di ujung-ujungnya. Nah, di ujung sini. Itu ya. Kemudian di sini terkait dengan dioda semikonduktor, ini adalah rumus persamaannya lumayan panjang ya. Jadi ini memang turunannya lah ya. Jadi kita bisa mendapatkan arus dioda dengan menghitung ini. Nah, lumayan lah ya, pokoknya panjang gitu ya. Tapi kita bisa mendapatkan arus dioda dengan persamaan yang ada di sini. Kemudian sementara untuk yang berikutnya dioda semikonduktor, ini biasanya ada pengaruh temperatur untuk kurva karakteristik dioda. Persamaannya bisa dipenuhi dengan seperti ini. Ini pada saat T akhir, ini pada saat T awal. Ini adalah konstanta, lalu kita kalikan dengan selisih atau beda suhu yang ada. Nah, kita mendapatkan nilai arus dikalikan T ini sama dengan persamaan eksponensial dari K dari perubahan suhu dikalikan dengan arus pada saat T1 atau T akhir. Oke, ini sudah. Berikutnya satu lagi ya teman-teman ya. Oke, ini untuk yang rangkaian dioda. Oke, sebentar. Nah, di sini untuk dioda, jadi tadi kan sudah mengenai karakteristik dari semikonduktor ya, yang kemudian bisa diaplikasikan pada komponen elektronik dioda. Nah, sekarang dioda kita banyak gunakan di rangkaian-rangkaian, oke, di rangkaian-rangkaian
komponen elektronik yang nantinya fungsi utamanya adalah untuk penyearah. Rangkaiannya sederhana gitu ya, tinggal di sini sumber tegangan dihubungkan dengan dioda, gitu ya. Kemudian nanti biasanya memang ada resistansi atau resistor. Nah, maka nanti di sini akan ada proses penyearah. Nah, ada yang pertama penyearah setengah gelombang, ada juga penyearah gelombang penuh. Nah, seperti ini penyearah setengah gelombang. Artinya di sini hilang nih. Nih, ini hilang. Tinggallah yang sisi positif. Jadi seolah-olah seperti ini. Nah, yang bawahnya hilang. Nah, ini terjadi ketika nanti untuk setengah gelombang ini biasanya memang dilewati oleh dioda yang kemudian nilai tegangan output sama inputnya sama gitu ya. Untuk yang setengah gelombang negatif ini tidak bisa dilewatkan oleh dioda sehingga tegangan keluarannya ini biasa dapatnya nilainya negatif gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk dioda sebagai penyearah, ini kita bisa lihat, ini gambar apaan sih? Ini gelombang, apa, input AC, ini apa? Ini adalah transformator. Jadi kalau misalkan ada lilitan banyak, ini biasanya menunjukkan trafo atau di sini kita panjangnya adalah transformator. Nah, transformator ini biasanya memang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, ketika nanti kalian menggunakan ada trafo, kemudian dihubungkan dengan dioda gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman jadikan nanti untuk penyearah gelombang. Salah satunya ini ya. Kemudian kalau yang full wave artinya penyearah gelombang penuh. Nah, biasanya ini lebih dari satu dioda yang dipakai. Ini namanya dioda bridge karena dia mirip dengan jembatan. Mana miripnya ya? Dianggap mirip lah ya. Nah, kemudian nanti yang terjadi ini yang bawah ini akan berubah naik ke atas. Nah, itu ya. Yang bawah ini akan pindah ke atas. Kemudian yang bawahnya hilang. Jadi nggak cuman yang positifnya aja, tapi yang bawah ini akan berbalik menjadi positif. Sehingga kita dapatkan nilai seperti ini atau kurva osiloskop yang hasilnya seperti ini. Ini terjadi kalau misalkan tadi ya, kita menggunakan 4 dioda yang kemudian nanti bisa digunakan untuk menyearahkan secara. Nah, kemudian di sini penyearah gelombang penuh ini ada namanya trafo CT. Nah, di sini ada dua nih diodanya. Ini bisa juga. Jadi untuk penyearah gelombang penuh, dia bisa menggunakan dioda bridge, ada 4 dioda. Jadi dia nyambung tuh ya, set, set. Kemudian yang bawah set, set, gitu ya. Kalian harus perhatikan juga nih mana positif, mana negatifnya ya. Nah, untuk yang penyearah gelombang penuh dengan apa namanya 2 dioda, nah ini teman-teman juga bisa lihat. Nah, ada 2 dioda yang dipasang. Kemudian di sini yang pertama yang atas ini biasanya nanti muncul seperti ini tuh. Nah, positif duluan dan seterusnya. Kalau yang bawah ini kebalikannya negatif duluan dan seterusnya. Sehingga nanti ini ketika sudah apa namanya dibuat rangkaiannya, maka nanti akan didapatkan nilai atau didapatkan output dari osiloskop seperti yang ada di sini. Jadi semuanya positif ya. Nah, ini untuk penyearah gelombang penuh atau full wave wave rectifier, penyearah gelombang penuh gitu. Nah, di sini ada yang namanya rata tegangan penuh atau kita menggunakan filter RC. RC itu maksudnya di sebelah output sini ada kapasitor dan ada resistor. Ya, ini kan menggunakan yang sebelumnya nih. Nah, kemudian kalau dipasang RC ini akan menyebabkan kurva tegangan terhadap waktunya ini lebih smooth. Oh.
Jadi yang bagus ini seperti apa sih? Ya seperti ini. Jadi kalau ripple-nya dikit, ini lihat ya, ripple-nya dikit, ini biasanya dia lebih stabil nilainya. Jadi ketika nanti membuat satu rangkaian kemudian nilainya nggak stabil, nah ini caranya biasanya salah satunya dengan menggunakan RC, ya, filter RC ini. Nah, di sini nilai VR-nya, nilai tegangannya itu tinggal dibagi tegangan dibagi 2R kali F kali C. Nah, ini teman-teman lihat output dari penyearah ini biasanya memang berupa setengah gelombang gitu ya. Nah, untuk menghasilkan sinyal DC yang rata, ini nih ya yang disebut dengan sinyal DC rata. Jadi kalau dia tidak ada RC, outputnya akan begini. Nah, gini dan seterusnya ya. Nah, supaya ada atau supaya jadi rata, jadi nanti yang muncul di osiloskop tuh ya begini. Tet, gini doang. Nah, gini, gitu ya. Ini dipasanglah nilai atau kapasitor untuk filter perata yang aplikasi realnya itu tadi seperti yang saya sampaikan dia bisa menstabilkan gitu ya output yang dihasilkan. Nah, di sini untuk kerutan biasanya kalau misalkan kerutannya makin kecil atau hilang atau makin rata, jadi ini kalau misalkan diperbesar kapasitornya diperbesar, maka nanti tegangannya akan semakin rata. Dikit aja rimpelnya. Makin kecil gitu ya. Sampai akhirnya bisa rata kalau misalkan satu titik tertentu. Gitu ya. Nah, ini nilai untuk menghitung nilai untuk menghitung tegangan PP-nya gitu ya. Tadi ya ripple-nya ya. Tinggal masuk tegangan VR PP ini adalah tegangan ripple gitu ya. Nah, ini ya tegangan yang begini-begini begini. Dengan cara VP dibagi dengan 2R, R adalah nilai resistor, F adalah frekuensi, C adalah nilai kapasitansinya gitu ya. Nah, sementara yang berikutnya ini ada perata tegangan penuh. Nah, ini ya. Kalau yang tadi apa namanya masih sama gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan setengah ya nggak full. Nah, ini perata tegangan penuh. Ada yang namanya ripple vector, kita tinggal bagi antara tegangan RMS dengan VDC, gitu ya. Kemudian di sini VRMS-nya ini kita dapatkan dari Vmax dikurangi Vmin, kemudian dibagi 2 akar 3. Nah, untuk VDC-nya teman-teman bisa hitung dengan Vmax dikurangi nilai VRPP. VRPP yang mana sih? Nah, ini VRPP. Nah, ini VRPP. Gitu ya, dibagi 2. Jadi memang harus hitung satu per satu gitu ya nilai-nilainya. Oke, itu untuk perata tegangan penuh. Untuk analisis data lebih lanjut sih ya kalau menurut saya. Tapi apa namanya secara detail ini nggak akan kita apa namanya detailkan lah. Nah, untuk yang berikutnya ini ada istilahnya dioda Zener. Sekali lagi dioda Zener ini sebenarnya karakteristiknya dia punya karakteristik khusus. Bentuknya Zener itu seperti ini. Kalau misalkan yang dioda biasa itu cuman begini, lalu begini. Nah, kalau Zener kayak huruf Z aja gitu. Jadi bentuknya gini, ada begininya. Nah, begini. Nah, di sini ada forward bias sama reverse bias juga. Karena kurva karakteristiknya mirip. Hanya di sini dioda Zener punya karakteristik untuk regulator atau pengatur tegangan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan dioda Zener untuk mengatur tegangan itu bisa. Gitu ya. Bisa juga untuk saklar. Misalkan tadi, kalau misalkan tegangannya melebihi sekian, maka dia mati. Nah, itu maksudnya. Karena dia berfungsi untuk pengatur atau regulator. Nah, ini biasanya memang dipasang di sini gitu ya untuk dioda Zenernya. Ada dioda Zener, kemudian ada hambatannya. Kemudian nanti V out-nya ini teman-teman bisa lihat di sini di ujung-ujungnya.
Untuk ini adalah tegangan input gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tegangan input ini tinggal dikurangi antara Vs dikurangi dengan Vz. Vs itu berkaitan dengan tegangan pada saat dia masuk, kemudian Vz ini adalah tegangan di dioda Zener gitu ya. Kemudian dibagi dengan IR. Kemudian di sini muncul kalau misalkan IR ini, nah IR ini adalah apa namanya penjumlahan antara hambatan gitu ya dengan R nilai di L. Nilai di Z ini ya, ini IZ, di sini ada IZ, ini ada IL. Jadi ini akan ada IL, sini IZ, sini ya IZ. Arus yang mengalir di dioda Zener lah ya intinya. Nah, ini untuk menghitung tegangan hambatan hambatan input pada rangkaian yang ada di sini. Tapi ini tidak dikasih contohnya, nggak apa-apa lah ya. Nah, kemudian ini satu lagi terkait dengan rangkaian dioda clipper dan clamper. Nah, clipper ini artinya apa sih? Nah, ini biasanya berupa rangkaian yang digunakan untuk menghilangkan. Jadi itu clipper, menghilangkan sebagian sinyal. Bisa yang atas atau yang bawah, atau di level tegangan tertentu. Sementara kalau clamper dia untuk menggeser sinyal gitu ya, atau mau menambahkan sumber tegangan juga bisa, suatu konstanta atau variabel. Nah, ini contoh untuk yang clipper. Dia berfungsi untuk menghilangkan sebagian sinyal. Misalkan dari osiloskop inputannya kan seperti ini nih, gitu ya. Nah, bentuknya kan seperti ini. Kemudian masuk, di sini ada hambatan, di sini ada dioda. Ternyata untuk yang clipper ketika dilewatkan ini akan menyebabkan yang tadinya begini nih, kan tadinya begini ya. Nah, ini kepotong atau disebut menghilangkan sinyal tertentu di level tertentu gitu ya. Untuk yang bawah juga sama. Nah, ini bisa hilang sedikit gitu ya. Nah, yang lainnya pun sama. Jadi tergantung settingan dari rangkaian yang kita buat, besaran nilai dioda yang kita buat atau yang kita pakai. Sementara untuk clamper dia berfungsi untuk menggeser gitu ya. Menggeser sinyal kayak yang ada di sini nih. Dia bisa apa namanya, rangkaian ini biasa digunakan untuk menggeser sinyal dengan caranya gimana? Menambahkan sumber tegangan independen. Di sini ada sumber tegangan ya, independen di ujung-ujung untuk yang clamper. Ini makanya disebut dengan clamping circuit ya. Sini ada apa namanya, nilai hambatan, kemudian ini ada dioda. Kemudian ini ada tegangan tadi ya untuk independen tadi yang disebut dengan VB. Nah, ini maka nanti outputnya seperti ini untuk nilai VB-nya. Ini adalah VM-nya dari atas ke bawah gitu ya. Didapatkan VM. Nah, outputnya bisa kecek ketika VB lebih kecil dari nilai VM. Gitu ya. Nah, oke. Nah, itu mungkin ya teman-teman ya yang bisa saya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jam 9. Aman? Aman? Gimana teman-teman? Aman, Bu. Ya.